Alhamdulillah, mari kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam serial kajian Jumat RGS ya. Dan kali ini kita akan eh, diberi pencerahan oleh Ustadz kita, Dr. Wido Subraha ya. Eh, yang guru tetap kita, insya Allah setiap bulan kita berjumpa dengan beliau. Dan kali ini akan membahas yang terkait dengan kepemimpinan ya. Dalam rangka ya sedikit banyak menyongsong situasi terkini ya pemilihan pemimpin di negeri ini dan semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua dan juga menjadi modal atau bahan ya buat kita menyampaikan eh, apa namanya kepada binaan-binaan kita, kepada anggota kita, kepada jamaah kita ya dan agar eh, bagaimana yang sebaiknya memilih pemimpin yang sebentar lagi akan menjadi hajatan nasional kita tanggal 14 Februari 2024. Kita akan langsung serahkan kepada satu itu. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Wida Subraha, pada tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat RKS yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis dan tema yang diangkat adalah 8 kriteria pemimpin negeri. Tentunya siapapun yang ditanya tentang kriteria pemimpin negeri, sebagai seorang muslim hendaknya dia mencari tahu, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan seorang muslim. Jadi ketika dia menemukan challenge, tantangan untuk diminta membuat kriteria yang kemudian menjadi pegangannya dalam memutuskan, dalam menyusun, dalam bergerak, maka seharusnya dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ber, eh, mencari jawabannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Eh, dan membuat keputusan sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala tentu eh, harus memiliki referensi yang jelas, metodologi yang benar, ya, cara pandang yang benar. Kalaulah keputusan yang bersifat individu untuk kepentingan diri kita, kita harus membuat keputusan yang benar, maka apakah lagi keputusan yang memang dampaknya bukan hanya pada diri kita, tetapi pada masyarakat kita, pada alam dan lingkungan di tempat tinggal kita, di negeri kita, ya, yang maslahat dan mudaratnya dimensinya luas, yang dampaknya memang eh, memiliki derivasi yang kompleks,
Maka pasti untuk memilih pemimpin seperti itu kita membutuhkan ya renungan, dan yang terutama adalah merenungkan pesan-pesan langit, merenungkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala tentang pemimpin seperti apa. Pada akhirnya eh, memilih itu sendiri adalah sebuah amal soleh, dan sebuah amal soleh itu bisa diawali dengan basmalah dan bisa diakhiri dengan hamdallah. Pada akhirnya amal soleh itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kira-kira kalau nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kenapa kita memilih si fulan, ya? Nah, kita bisa mengatakan karena saya merenungkan ayat-ayatmu dan mendapatkan pelajaran darinya, dan sosok yang saya pilih memiliki eh, kriteria-kriteria yang engkau sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, kira-kira kalau itu jawaban kita, insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Tapi kalau kemudian kita menjawabnya dengan saya memilih karena dia keluarga saya memilih karena dia eh, tetangga saya, tanpa saya tahu profilnya, kapasitasnya. Saya memilih dia karena fanatik saja kepada apa yang saya dukung, ya. Jadi saya tidak melihat berdasarkan bimbinganmu, saya tidak melihat berdasarkan benar dan salah. Saya hanya melihat bahwa fanatisme, egoisme. Nah, kira-kira kalau itu jawaban kita sangat tidak ilmiah. Dan dengan demikian kemudian bisakah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada saat itu? Nah, jadi pada akhirnya setiap pilihan kita harus bisa dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terutama, gitu ya. Baik, sahabat semuanya, eh, ada 8 kriteria. Tentu ada banyak lagi kriteria ya. Kalau kita ingin mendapatkan yang lengkap, tetapi kita batasi dulu pada 8 saja. Yang pertama, prinsip dalam melihat pemimpin itu adalah jangan melihat orang lain ya. Maksudnya prinsip dalam kita mengkaji materi ini itu jangan melihat orang lain. Lihatlah diri kita sendiri. Bukankah kita ini semuanya kan dibimbing ya untuk mengejar gelar ibadur rahman. Di mana gelar ibadur rahman itu diraih salah satunya dengan terbiasa berdoa. Bunyi doanya eh, walladzina yaqulun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya, jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi doa yang kita baca itu adalah doa kepemimpinan, ya, doa kepemimpinan, doa di mana kita ini harus punya mental pemimpin. Jadi kalau kita bicara rakyat yang kita pimpin, eh, eh, atau kalau kita bicara pemimpin yang akan kita pilih, itu sejatinya tidak jauh dari seperti apa rakyatnya. Karena pemimpin itu adalah cerminan rakyat, ya. Pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Seperti apa pemimpinnya, ya sebenarnya seperti apa rakyatnya. Maka kita adalah bagian daripada rakyat, maka rakyat itu harus menikmati spirit kepemimpinan itu pada dirinya. Maka pesan-pesan kepemimpinan itu harusnya ditegakkan pada diri kita terlebih dahulu, sebelum kemudian kita berbicara dan meminta orang lain untuk punya kriteria seperti itu. Kalaulah kita sudah menikmati kriteria kriteria kepemimpinan dalam Al-Quran dan kita telah tegakkan itu dalam diri kita,
maka biasanya seseorang itu akan memilih sesuai apa yang telah dia laksanakan. Ya, seorang pemimpin itu akan memilih pemimpin yang tidak jauh darinya. Seorang rakyat yang senang dengan bola, dia akan memilih pemimpin yang mencintai bola. Ya, seorang yang senang dengan katakan eh, sesuatu, ya, dia akan memilih pemimpin yang senang dengan sesuatu. Seorang yang ahli sholat, dia pasti akan memilih pemimpin yang cinta sholat. Seseorang yang ahlul Quran, dia pasti akan memilih pemimpin yang juga ahlul Quran. Ya kan nggak mungkin ahlul Quran memilih pemimpin preman gitu. Ya nggak mungkin. Tapi kalau preman memilih pemimpin ahlul Quran masih mungkin. Karena preman mungkin dia bilang, ya cukup saya saja preman. Ya, karena saya cari uang. Pimpin negeri ini kalau bisa dipimpin ahlul Quran. Nah, itu umumnya antropologi secara umum. Karena itu nikmati dulu pada diri kita seperti apa itu kepemimpinan, maka eh, mudah-mudahan kita tidak akan memilih pemimpin yang jauh dari kebiasaan-kebiasaan kita. Itu pakemnya harusnya seperti itu. Nah, sahabat semuanya, untuk sampai pada 8 kriteria yang diminta untuk kita kaji pada kesempatan kali ini, kita mari membuka eh, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hal itu. Ayat Al-Quran yang pertama yang saya angkat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 ya. Al-Baqarah ayat 247. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkatalah nabi mereka kepada mereka. Nah, jadi ini adalah kisah ya, kisah di masa lalu di mana eh, Talut berhasil mengalahkan Jalut. Nah, Talut kemudian diangkat menjadi pemimpin politik oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Maka nabi diperintahkan untuk mengangkat Talut sebagai pemimpin politik. Maka nabinya pun menjelaskan kepada rakyat. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus, mengangkat ya kepada kalian seorang raja yang dia pilih adalah Talut. Maka rakyatnya protes waktu itu. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya, rakyatnya mengatakan bagaimana eh ya eh, bagaimana kenapa Tolut yang diperintahkan, yang dipilih untuk memerintah kami? Bukankah kami lebih berhak sebagai pemimpin? Apalagi kalau ditimbang dengan kekayaan, ya kami ini pasti lebih kaya daripada Tolut. Tolut tidak punya kekayaan, ya Tolut tidak punya kekayaan. Nah, ternyata memilih pemimpin itu prioritas pertama bukan kaya. Kata Nabi mereka waktu itu, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah, dia akan menetapkan apapun yang dia kehendaki. Karena Allah maha luas, maha mengetahui. Artinya Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Apa rahasia di baliknya. Tetapi yang menjadi alasan utama Talut menjadi seorang pemimpin adalah karena Allah telah menganugerahinya bastatan fil ilmi wal jism, yaitu ilmu yang luas dan fisik yang kuat. Ilmu yang luas dan fisik yang kuat.
Jadi dari sini kita mendapatkan dua hal. Pilihlah pemimpin yang punya kekuatan fisik dan punya kapasitas keilmuan. Supaya dengan fisik dan keilmuannya, dia bisa membuat a good policy, kebijakan yang positif bagi bangsa Indonesia. Meskipun pemimpin itu tidak kaya. Jadi kalau pemimpin itu tidak kaya, maka pemimpin itu harusnya kita dukung. Ya, dalam konteks hari ini, kalau pemimpin itu tidak kaya, eh, akhirnya didukung oleh rakyat. Rakyat membuat baligo buat pemimpin itu. Cirinya baligonya tidak standar pasti. Ya, masing-masing ingin membuat gambar untuk pemimpinnya. Nah, itu namanya pemimpin yang didukung oleh rakyat. Kenapa rakyat mendukung? Karena dia punya keilmuan, dia punya kekuatan fisik, dia layak memimpin mereka. Ya, dengan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negerinya, ekonominya, militernya, ya, kebudayaannya, pendidikannya, bangsanya dan seterusnya. Tapi kalau pemimpin itu tidak didukung oleh rakyat, eh, kemungkinan dia didukung oleh konglomerat. Dan konglomerat mendukungnya tentu dengan hal-hal yang telah disepakati. Nah, itu bisa dilihat secara umum, biasanya cirinya di satu negeri itu, baligo-baligonya standar, dicetak dari satu kota besar, ya, ada industri yang mencetak itu secara standar, bentuknya seragam, fasilitas pelengkapnya standar, dicetak secara bersamaan, dipasang secara bersamaan di seluruh wilayah. Nah, biasanya bisa, dan rakyat tidak punya kontribusi di sana. Ya, kira-kira itu satu contoh bahwa pendukungnya adalah lebih banyak konglomerat. Ya, apalagi kalau konglomerat kemudian sudah mengatakan eh, kami ini mendukung, kalau kami yang mendukung berarti 30% lebih perekonomian sudah mendukungnya, misalkan. Nah, ini tentu eh, pemimpin yang didukung bukan karena kapasitas keilmuan dan fisiknya, tapi lebih kepada perjanjian-perjanjian politik dan ekonomi, ya, ada take and give di sana dan seterusnya. Itu yang kemudian bukan menjadi pilihan kaum muslimin. Di kaum muslimin itu melihat dari apa? Dari fisiknya dulu dan dari keilmuannya. Dari fisik, ya, kalau kita lihat dari fisik, kita harus lihat dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi itu di umur 40 tahun. Dan para nabi rata-rata diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Sebagai pemimpin. Maka pemimpin yang ideal itu memang adalah pemimpin di usia kisaran 40 tahun. Ya, pemimpin di kisaran umur 40 tahun. Eh, dia tidak terlalu tua, karena terlalu tua itu punya potensi sakit berat, linglung, pikun, emosional. Dia juga tidak terlalu muda, karena kalau terlalu muda itu kurang pengalaman, ya, gerasa gerusu, tidak belum memiliki hikmah, ya, dan seterusnya. Maka usia yang matang itu adalah usia di atas 40 tahun. Apalagi dia bukan hanya sekedar mimpin dirinya, dia memimpin bangsa, berarti dia harus sudah selesai dengan dirinya. Ya. Nah, kalau kita baca kembali sirah Nabawiyah, Nabi itu baru diangkat menjadi Nabi umur 40, dan itu belum diperintahkan untuk berjihad. Sementara memimpin jihad adalah satu di antara tugas kepemimpinan. Dan Nabi SAW baru diperintahkan untuk berjihad itu di usia 55 tahun. Ya.
Dan mulai umur 55 sampai 63 terdapat 63 syariah pertempuran yang didesain oleh Nabi dengan 26 pertempuran atau ghazwah diikuti langsung oleh Nabi. Kalau dari sirah Nabawiyah ini kita melihat bahwa pemimpin puncak itu adalah di umur-umur 55, 56 tahun. Ya, pemimpin puncak 55, 56. Jadi rentang 40 sampai 56 itu adalah pemimpin yang matang secara fisik dan secara ilmu. Ya. Nah, jadi kita membaca teks ini juga dengan membaca teladan nabinya, karena teks Quran itu mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran harus membaca juga kenabian, bagaimana umur-umur kepemimpinan beliau. Dan mereka yang berorientasi pada Al-Quran dan kehidupan Nabi adalah mereka yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang memang orientasinya adalah Allah. Orientasinya adalah yaumul hisab. Yang kehidupannya senantiasa diliputi dengan zikir kepada Allah. Maka dia ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu amal soleh yang namanya memilih seorang pemimpin supaya amal soleh itu memperberat timbangan kebaikannya, bahkan mudah-mudahan jadi jariah. Ya, jadi kalau kita memilih pemimpin berharap kebaikan daripada pemimpin tersebut, setiap keputusan-keputusannya mudah-mudahan mengalir kepada yang memilih. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang buruk, ya, tidakkah kita khawatir, ya, pilihan-pilihan tanda tangan keburukannya juga akan mengalir kepada kita. Gitu. Nah itu yang pertama, ya. Nah yang kedua, kita coba angkat surat Fatir surat 35 ayat 28. Ya, surat 35 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Surat 35 ayat 29 30. Di sini pada tijaratan lantabur, ya, tijaratan lantabur. Jadi seseorang yang hidup di dunia, dia pasti ingin menjadi kaya. Dan agama ini menyuruh manusia itu jadi orang kaya. Dan nabi kita pun adalah seorang yang kaya. Jadi kekayaan itu sesuatu yang harus dikejar oleh seorang muslim supaya dia bisa banyak berbuat. Tetapi ada satu-satunya cara menjadi orang kaya itu adalah dengan perniagaan, perdagangan. Maka orang pun gemar berdagang. Maka semua perdagangan selama mengikuti rambu-rambu syariat itu justru diperintahkan agama dan merupakan amal solih. Itu yang disebut sebagai perdagangan. Ya, eh, di dalam Quran surat An-Nur surat 24, ya, surat 24 ayat 35, 36, 37. Di ayat 37 itu nanti ada kalimat rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Laki-laki itu diperintahkan untuk berdagang, tijarah wal bai', perdagangan dan jual beli, ya, supaya dia mendapatkan kekayaan. Dan berdagang itu di pasar, baik di pasar offline maupun di pasar online, pasar, ekosistem pasar. Nah, selain perdagangan, menurut hemat kami bukan jalan mengejar kekayaan. Ya, boleh jadi itu adalah jalan pelayanan. Misalkan kita buat sekolah, sekolah itu jalan pelayanan, bukan jalan mengejar kekayaan. Misalkan kita menjadi anggota DPR. Anggota DPR itu jalan pelayanan. Pelayanannya membuat undang-undang yang terbaik.
ya, menjadi tentara, menjadi polisi, itu jalan pelayanan. Pelayanannya menjaga negeri dari berbagai kerusakan. Termasuk menjadi seorang pemimpin itu adalah khadimul ummah, pemimpin bagi bangsa. Jalannya adalah dengan melayani kebutuhan-kebutuhan umat. Nah, ini filsafat dasar. Kalau seseorang itu malah berdagang dan melupakan pelayanan, akhirnya di sekolah bisa jual beli kursi, jual beli eh, bangku, ya, jual beli nilai, jual beli buku. Terjadi nggak? Terjadi juga jual beli, tapi wilayahnya bukan pasar, wilayahnya sekolah, itu haram. Kemudian tentara atau kepolisian bisa juga jual beli apa? Jual beli lowongan, jual beli jabatan, jual beli penerimaan, gitu kan? Jual beli kasus, jual beli juga kalau terjadi. Tapi kalau terjadi dia melakukan sebuah keharaman. Kenapa? Itu bukan wilayah jual beli, itu wilayah pelayanan. Tapi manusia itu ingin tetap jual beli dengan jabatannya, tapi tidak di pasar, baik offline maupun online. Itu kekeliruan, penyimpangan. Anggota DPR, kalau dia menyimpang, jual beli juga dia. Jual beli undang-undang. Mau saya buat undang-undang seperti apa? Yang menyengsarakan masyarakat. Saya dapat berapa miliar? Jadi undang-undang. Ya. Nah, presiden juga begitu atau pemimpin negeri. Saya akan jual negara, saya akan jual tanah, saya akan jual kandungan mineral. Anda kasih berapa? Bisa dijual. Akhirnya banyak negeri itu bangkrut. Di dunia ini kan hari ini sudah banyak negeri-negeri yang bangkrut. Seperti Yunani, hutangnya luar biasa. Di Afrika kalau tidak salah ada satu negeri juga yang bangkrut dan seterusnya. Banyak negeri-negeri yang sudah bangkrut. Ya, banyak negeri-negeri juga yang di sekitar kita dulunya Muslim, sekarang hilang Muslim secara umum. Ya, kenapa? Karena kita bisa dibeli. Jadi pemimpin yang menjual negara dia akan membeli suara rakyat. Dia akan membeli suara rakyat. Oke. Nah, karena itu kemudian tadi pembicaraannya tentang perniagaan. Akan saya bawa kemana perniagaan ini? Seseorang yang terbiasa berdagang di atas jabatan dan posisinya, itu berarti dia tidak mengharapkan perniagaan yang menguntungkan di akhirat. Dalam Quran surat As-Saff Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Mau nggak aku tunjukkan perniagaan juga? Tapi perniagaan yang hadiahnya adalah keselamatan dari azab yang pedih. Nah, tijaratan yang dimaksud itu ada di dalam Quran surat Fatir ayat 28, 29, 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tijaratan lantabur, perniagaan yang tidak pernah merugi, ya. Dan di antara kebiasaan orang-orang yang berorientasi pada perniagaan yang tidak bisa merugi itu adalah kebiasaannya pada satu tilawah Al-Quran, menegakkan sholat, dan menginfakkan rizkinya baik sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, maupun terang-terangan dikata orang. Boleh berinfak terang-terangan selama tujuannya adalah tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berharap tijaratan lan tabur, pahalanya akan disempurnakan. Ya, pahalanya akan disempurnakan. Dan Allah akan tambahkan keutamaan kepadanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukur. Nah, kira-kira apa inspirasi yang kita dapat di sini? Pilihlah pemimpin yang ahli ibadah, mahir tilawah, cakap berkhutbah, bisa memimpin sholat, ya. Apalagi kita ini bukan sekedar berharap adanya pemimpin yang bisa memimpin sholat karena dia terbiasa sholat, tapi juga memimpin imam
bagi bangsa ini supaya mendapatkan tijaratan lan tabur di dunia dan di akhirat. Saya sering sampaikan, ya, kalau sahabat eh, belum mengetahui ya, di kantor presiden dan kantor wakil presiden itu ada masjid namanya Baitur Rahman, Baitur Rahim. Ya, kira-kira kebayang nggak kalau Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim itu setiap zuhur, asar, ya kan, seluruh eh, PNS kepresidenan dan kewakil presidenan sholat berjamaah zuhur asar di waktu kerja itu. Imamnya ada presiden dan wakil presiden. Ya, saya membayangkan itu pilar ketakwaan bangsa ini tuh berawal dari makmurnya Masjid Baitur Rahman Baitur Rahim yang kemudian nanti diikuti di 34 provinsi di masjid-masjid agung masing-masing gubernuran, lanjut lagi masing-masing kebupatian, kekotamadiaan. Dari situlah kemudian rakyat akan meneladani pemimpin yang saleh. Dari situlah kemudian rakyat akan eh, memiliki ya buah-buah keberkahan dari ketakwaan pemimpin-pemimpin. Eh, tapi pemimpin yang ahli sholat tidak akan dipilih kecuali orang yang ahli sholat. Ya, tidak pasti tidak masuk logika orang yang ahli sholat memilih pemimpin yang tidak sholat. Ya, kalau orang yang tidak sholat masih mungkin memilih pemimpin yang sholat karena dia berpikir cukup aku saja yang buruk. Tapi kalau seorang yang ahli sholat memilih pemimpin yang tidak sholat, nah ini logical fallacy namanya, kerusakan cara berpikir dia. Ya, orang yang bisa membaca Quran, dia akan memilih pemimpin yang bisa membaca Al-Quran. Apalagi kita hidup di satu negeri yang belum bebas buta huruf Al-Quran. Lah kalau pemimpinnya buta huruf Quran, apa yang kita bisa harapkan dari seorang pemimpin? Apakah dia punya cita-cita untuk buta huruf Quran? Sesulit apa Al-Quran sehingga dia tidak menjadi orientasi prioritas pertama seseorang dalam menguasai kemampuan membaca itu? Sesusah apa? Ya, setidak penting apa sehingga Al-Quran itu kemudian bukan menjadi tujuan pertama atau target awal dari seorang yang dianggap cerdas. Berarti dia bukan orang cerdas. Karena dia tidak bisa membuat prioritas dalam kehidupannya. Ya. Nah, ini yang kedua ya, yang saya ingin sampaikan di sini sebagai satu bentuk renungan kriteria pemimpin yang kita bisa jadikan referensi yang merujuk dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bisa angkat dari Quran surat Shad surat 38 ayat 26. Ya, surat Shad surat 38 ayat 26. Yakni ketika Tolut telah selesai memimpin, maka kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? Ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah di muka bumi, penguasa politik. Tujuannya apa? Nah, ini pesan dari langit ini. Fahkum bainan nasi bil haqqi. Hukumi di antara manusia dengan benar. Dengan benar. Jadi hukum dengan benar. Berikan hak manusia sesuai haknya. Itu di antara makna khalifatul fil ardi. Khalifatul fil ardi itu adalah memberikan hak kepada orang kepada yang berhak. Itu salah satu makna khalifatul fil ardi. Wala tattabi'il hawa. Jangan engkau membuat hukum sesuai kemauanmu, hawa nafsumu. Ya, misalkan apalagi kita mau masuk bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu kita diingatkan dengan ayat 183 sampai 187 dan 188 jangan lupa. 188 itu nanti bicara tentang tidak mungkinlah alumnus Ramadan itu main mata sama hakim. Mau hakim konstitusi, mau hakim Mahkamah Agung, mau hakim apapun. Tidak mungkin dia main mata
mengambil hak yang bukan haknya, padahal dia tahu itu sebuah dosa. Ya, padahal dia tahu itu sebuah dosa. Jelas Allah mengatakan seperti itu. Ya. Nah, artinya mereka yang menggunakan fasilitas kekuasaan jabatannya untuk membuat hukum yang bertentangan dengan rasa keamanan, kenyamanan, keadilan masyarakat, dia pasti persoalan. Fayudillaka an sabilillah. Ya, hawa nafsu itu hanya akan menyesatkan di jalan Allah. Innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Siapapun orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, dia akan dapat azab yang berat. Ya, bima nasu yaumal hisab. Mereka lupa, seakan-akan lupa dengan hari hisab. Jadi, pilihlah pemimpin yang bisa menegakkan hukum kan kalau begitu. Dan pemimpin yang bisa menegakkan itu adalah pemimpin yang memang tidak punya catatan hukum, tidak terpenjara dengan ancaman-ancaman hukum, tidak pernah korupsi, kolusi, nepotisme, tidak pernah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga rakyat juga tidak memiliki sakit hati kepadanya atas sesuatu yang tidak tegak, dan masyarakat internasional pun menerimanya untuk sesuatu yang memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan akhirnya dia bisa mengembalikan keadilan, ya, yang saat ini biasa di setiap negeri itu punya persoalan. Ya. Nah, disinilah kemudian kita ingin bicara tentang adab. Ya, di sini kita ingin bicara tentang adab. Jadi banyak orang mengatakan begini, eh, secara teks hukum saya tidak salah kok. Secara teks hukum saya melakukan sesuatu yang benar, nggak salah. Nah, saya ingin sampaikan ya, beberapa pakar hukum itu menjelaskan kepada saya bahwa teks hukum, teks hukum yang dibuat manusia itu multitafsir, ya. Bahkan bisa lebih dari 10 cara tafsir terhadap satu teks. Itu kalau teks itu memang sengaja dibuat multitafsir, ya. Tapi adab, kita ini orang-orang yang berpancasila. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab itu akan melihat sesuatu itu layak atau tidak, bukan sekedar hitam putih. Ya, contoh sahabat RKS ya, kalau ada seseorang yang sedang sakit di rumah sakit, ya, katakan sakitnya adalah kanker stadium 5. Nggak ada ya stadium 5. Nah, kira-kira untuk menegaskan stadium 5 itu stadium yang sangat tinggi. Yang stadium 4 itu saja udah paling berat. Nah, ini stadium 5. Pasti berat, kira-kira begitu. Nah, katakanlah ya, ini saya mengarang saja. Katakan banyak jurnal menulis kalau orang sudah sampai stadium 5, ya, maka hidupnya hanya 1 minggu. Kira-kira begitu. Karena memang sudah berat sekali. Nah, kemudian ada sahabat kita dirawat, kita pun menjenguk, ziarah, takziah, ya, memberikan motivasi kepadanya. Kemudian kita tanya, Anda sakit apa? Oh, saya sakit kanker. Kanker apa? Kanker ini stadium berapa? Stadium 5. Terus kita bilang sebagai pengunjung, stadium 5 ya? Saya barusan membaca 10 jurnal internasional tentang stadium 5 ini. Dan ke-10 jurnalnya mengatakan bahwa orang yang stadium 5 hidupnya tinggal seminggu. Ya kan? Dan memang begitu jurnalnya misalkan. Nah, kira-kira saya salah apa enggak itu? Gitu kan? Mungkin orang akan mengatakan, loh, masa kamu bilang di tengah orang sakit seminggu lagi meninggal? Terus saya bilang, loh, saya nggak salah. Ini teksnya mengatakan begitu. Ini teksnya mengatakan seperti itu. Kalau orang sudah jurnal, sudah stadium 5, dia hidupnya tinggal seminggu lagi. Nah, kira-kira itulah
logika orang sehat, ya, pantas enggak kita menghukumi sesuatu itu hanya dengan teks, ya, tapi tidak melihat konteksnya, tidak menegakkan adabnya, tidak menegakkan bagaimana perasaan hukum masyarakat yang sehat, gitu kan? Apalagi kalau itu ditegakkan oleh seorang pemimpin tertinggi. Ya, misalkan nanti kalau Bapak Ibu pemimpin, mungkin Bapak Ibu melakukan ini, itu saya akan marahin tuh. Ya, misalkan Bapak Ibu bilang, ya, semua abdi negara yang dibawa tim saya tidak boleh ikut kampanye. Anda harus netral, kecuali saya, karena saya boleh. Teksnya mengatakan gak ada larangan. Nah, itu kan satu bentuk kebodohan, ya, yang orang awam pun akan mengatakan, wah, dia saja begitu, apalagi saya. Maka kalau itu dilakukan, kalau Anda lakukan, ya, itu akan dilanjutkan tuh nanti oleh tingkat pemimpin di bawah Anda. Ya, kalau Anda tingkat presiden akan diikuti oleh gubernur, bupati, wali kota, sampai RT RW semuanya akan ikut. Bahkan nanti hakim-hakim pada ikut. Wilayah yudikatif pada ikut semuanya. Kenapa? Pemimpinnya begitu. Nah, pada saat itu berarti ada persoalan hukum yang sangat berat. Dan itu bukan sekedar tekstual. Ya. Kalau selama ini kita sering sering apa namanya mengkritisi. Anda tuh jangan tekstual, harus kontekstual, ya kan? Kalau Anda tekstual nanti jadi radikal, jadi teroris. Nah, pertanyaannya yang Anda lakukan sekarang itu sudah tekstual. Anda sudah meninggalkan kontekstual, ya. Maka apa bedanya? Gitu ya. Nah, maka orang-orang cerdas itu dia tidak hanya melihat teks, dia juga akan selalu melihat konteks. Gitu. Nah, ini yang ketiga. Ya. Berikutnya, yang keempat, ya, ayat yang bisa kita tadaburi adalah Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wahai Muhammad, maka berkat rahmat Allah lah engkau ini jadi punya sifat lemah lembut kepada rakyat, kepada umat. Seandainya engkau bersikap keras, berhati kasar, pastilah umatmu ini akan menjauh darimu. Karena itu, wahai Muhammad, engkau sebagai pemimpin, sebagai seorang nabi, berikan keteladanan. Ya, berikan keteladanan. Fa'fu anhum. Ya, fa'fu anhum. Biasakan engkau memaafkan mereka. Wastaghfir lahum. Kalau engkau mau berdoa sebagai pemimpin, doakan juga rakyat. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan rakyatmu dalam seluruh urusan. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau engkau sudah punya tekad, sudah punya azam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, ini kepada host, mohon izin ada yang suaranya masuk dari Zoom Pro ya. Ustaz Miftah boleh dibantu mungkin? Ya, baik. Saya lanjutkan. Maka dari sini apa yang kita bisa ambil pelajaran? Bahwa ternyata seorang pemimpin itu dia harus punya sifat tidak mudah emosional. Saya tuliskan di sini adalah pemimpin yang menjunjung tinggi adab, berkarakter kuat,
dalam menyayangi rakyat. Ya, rakyat itu baik yang mendukungnya maupun tidak mendukungnya, dia rakyatnya juga kan. Ya, maka layani KTP-nya, layani kesehatannya, layani kebutuhannya sebagai rakyat, meskipun dia tidak mendukung Anda. Justru dengan cara itulah dia akan dekat dengan Anda dan suatu ketika dia akan bersama Anda. Karena hati manusia itu terbolak-balik. Kadang hari ini dia sangat mendukung, dia besok akan sangat membenci. Maka jangan jadi pemimpin yang mudah emosional. Apalagi kalau menerima kritikan rakyat, sepahit apapun. Sayyidina Umar dulu, kalau dikritik, bukan hanya, jadi kritik itu bukan hanya japri ya, tapi juga bisa terang-terangan di depan publik. Sayyidina Umar dulu pernah dikritik oleh orang, oleh perempuan di depan publik, masalah mahar. Ya Umar biasa saja, diterima masukan dan seterusnya. Jadi jangan sampai rakyat yang kritis menyampaikan ide-idenya, gagasannya, kemudian diintimidasi dengan cara represif, dibunuh karakternya, bahkan dibunuh nyawanya, hanya karena berbeda pendapat. Nah, itu namanya pemimpin yang zalim. Ya, itu pemimpin yang zalim. Kadang-kadang rakyat dibunuh, tempat pembunuhannya pun hilang, bersih. Ya, kasusnya tidak pernah selesai. Nah, itu banyak kejadian di berbagai sejarah peradaban. Nah, karena itu eh, ketika siap menjadi pemimpin berarti siap dikritik, bukan siap dipuji. Ya, bahkan Nabi SAW itu tidak suka dengan pujian. Lemparkan pasir kepada orang yang suka memuji. Ya, itu berarti apa? Berikan hadiah kepada orang yang memberikan kritik. Ya, makanya dalam bab pendidikan tuh saya sering share ya, 8 standar pendidik Muslim. Salah satunya itu adalah standar yang keempat itu, dia harus kritis dan positif mind. Kalau misalkan kita punya pendidik, ya guru-guru kita yang dia kritis dengan tetap positif mind, dia memberikan masukan-masukannya tanpa kenal lelah, itu nilainya harus tinggi. Ya, yang nggak pernah ngasih kritik itu nggak ada nilainya. Nah, jadi kita tuh mengukur seorang tuh jangan like or dislike, ada ukurannya, ada cara mengukurnya yang bisa diterima. Nah, ini yang keempat ya. Yang kelima, pemimpin yang layak dipilih itu kriterianya adalah karena kita ini bukan hidup di zaman batu yang hidup sendiri, yang seakan-akan terpisah dengan orang lain, maka pemimpin itu harus punya jaringan luas di dunia internasional. Ya. Yang kedua, tentu dia harus punya kepercayaan diri untuk mengkomunikasikan dan memimpin gagasan besar dari Indonesia untuk dunia di berbagai forum internasional dengan bahasa yang tidak diterjemahkan kalau bisa, dengan bahasa yang mudah difahami. Kalau hari ini peradaban sedang dipimpin oleh Barat, berarti dia harus menguasai bahasa Inggris. Ya, kalau kemudian dia harus berdialog, bersinergi dengan kaum muslimin, dia harus bisa berbahasa Arab. Ya, jaringan internasional itu harus kuat. Ya, Eh, dan satu bangsa itu dikenali karena ide-ide besarnya di forum-forum yang dia diundang hadir. Jadi forum itu bukan sekedar undangan dia hadir, dia diam, dia senyum, ya, tapi hendaknya dia menyampaikan, dia menyampaikan gagasannya, dia menyampaikan ide-idenya yang bisa dimengerti dan difahami. Bahkan dia memimpin gerakan. Kita lihat baru-baru ini salah satu negeri yang mayoritasnya non-Muslim dari Afrika itu memilih untuk memperkarakan Israel dengan berani atas nama kemanusiaan. Dia bukan negara yang besar, tapi bisa berpikir besar. Kita ini negara besar, tidak butuh pemimpin yang berpikir kecil.
Ya, kalau bangsa ini besar, dia harus punya narasi besar. Dan narasi besar itu disebarkan pada jaringan yang luas di sosial media. Nah, ini yang kelima. Ya, makanya Nabi SAW sangat menginginkan para pemuda itu sejak dini dididik menjadi pemimpin dengan ciri dia senang dengan bahasa. Ya, Zaid bin Sabit dulu diminta untuk belajar bahasa Yahudi supaya bahasa tulisan-tulisan Ibrani itu bisa dibaca oleh Nabi SAW, bisa dibacakan kepada Nabi SAW. Zaid bin Sabit juga diminta untuk diperintahkan untuk belajar bahasa Suryani. Ya, dan Zaid bin Sabit sepertinya adalah di antara sosok poligot yang memang mudah belajar banyak bahasa gitu ya. Baik, berikutnya yang keenam yang kami usulkan sebagai kriteria adalah seorang pemimpin yang tidak senang berhutang. Kenapa? Karena memang dalam hidupnya pun di rumah dia nggak senang berhutang. Ya kan? Orang yang tidak senang berhutang pasti akan memimpin juga tanpa hutang. Apalagi kalau dia mewarisi kepemimpinan yang penuh hutang. Kalau dalam konteks Indonesia, ya negara 62, itu sekarang hutangnya lebih dari 8.000 triliun di tahun 2023. Dengan hutang itu dilakukan banyak pembangunan, tapi pembayarannya nggak ada yang cepat. Puluhan tahun, bahkan mungkin bisa 100 tahun lebih. Berarti itu mewarisi hutang kepada anak cucu. Bahkan bisa 50 juta per bayi yang baru lahir telah berhutang. Maka ini harus diputus. Pemimpin yang senang berhutang untuk membangun, itu kan nggak ada bedanya dengan kita sebagai pemimpin rumah tangga yang senang berhutang untuk bisa membeli TV, membeli mobil, dan seterusnya. Kalau saya sebagai pemimpin rumah tangga ingin membeli mobil misalkan, berarti saya harus berdagang dulu supaya kemudian keuntungannya buat beli mobil. Bukan saya berhutang supaya bisa beli mobil. Ya, nanti kalau saya jadi pemimpin negara, kalau saya pengen membangun fasilitas, saya akan berhutang. Yang bayar bukan saya, rakyat suruh bayar berikutnya. Itu lebih parah lagi. Harusnya saya akan meningkatkan perdagangan, volume perdagangan. Saya tingkatkan volume perdagangan. Saya akan tingkatkan volume ekspor, bukan meningkatkan impor. Nah, supaya meningkatkan ekspor berarti harus ada lobby-lobby yang kuat. Produk kita harus terbaik, ya kan? Nah, ini dibutuhkan sumber daya manusia yang terbaik. Maka sumber daya manusia Indonesia terbaik, undang ke Indonesia. Berikan tempat terbaik, berikan gaji terbaik. Tugaskan mereka membuat produk atas nama bangsa Indonesia. Produk itulah yang kemudian diekspor ke luar negeri. Keuntungannya buat bangun infrastruktur dan membayar hutang. Nah, kita butuh tipikal pemimpin seperti ini. Ya, bukan pemimpin yang berhutang atas jabatan 5 tahun, tapi disuruh bayar dalam puluhan tahun. Walhasil nanti negeri itu bisa korup karena tidak mampu membayar bahkan bunganya, belum hutang pokoknya. Wal Maka Nabi SAW dalam konteks mikro saja sudah mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu masih bergantung dengan hutangnya sampai dia melunasinya. Ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi hutangnya, maka dia akan bertemu Allah dalam status sebagai maling, sebagai pencuri. Ya. Yang ketujuh, dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah dirinya sendiri. Ya. Jadi hari ini kalau kita ngeluh hutang sudah lebih dari 8.000 triliun, kita ngeluh apa-apa serba naik, kita ngeluh harga sembako mahal, kita ngeluh biaya kuliah harus pinjam ke pinjol, kita ngeluh nyari duit sekarang susah, kita ngeluh lapangan kerja sekarang banyak diisi tenaga asing, kita ngeluh pagi, kita ngeluh demokrasi makin terancam, kita ngeluh, kita ngeluh, kita ngeluh. Tapi kita tetap memilih, lanjutkan. Kita tetap menolak perubahan. Kira-kira kita masih sehat apa enggak? Ya. Nah, itu tadi fanatisme kebodohan tadi. Kita tidak mau perubahan, tapi kita tetap mengeluh. Ya memang berarti dia tidak mau berubah. Dia pengen tetap mengeluh saja. Hidupnya penuh dengan keluhan. Harusnya hidupnya penuh dengan perubahan. Ya. Maka eh, kita butuh pemimpin yang tegas dan cerdas agar mengubah kondisi suatu negeri jika negeri itu bergantung dengan tenaga kerja asing, dengan meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor produk kreatif lokal, membangun kemandirian bangsa di berbagai bidang kehidupan, berbasiskan sumber daya alam kita dan sumber daya manusia yang kita miliki. Nah, yang terakhir, yang kedelapan adalah pemimpin yang menolak segala bentuk manipulasi dan intimidasi kepada rakyat dengan jabatan yang dimiliki, serta segala bentuk manipolitik dengan kekuasaan yang dimiliki. Ini semua adalah riswah. Kata Ibn Arabi, riswah itu adalah kullu malin dufi'a yabta'a bihi min zi jahu aunan ala ma la yahillu. Segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal. Ya, kita meminta orang untuk memilih kita karena kedudukannya punya suara. Nah, itu juga riswah. Ya, karenanya orang-orang yang menerima riswah atau yang memberikan riswah itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Tapi orang itu kalau udah begitu tamak ya dengan kekuasaan, dia nggak mau pakai bimbingan Allah, dia pakai bimbingan hawa nafsunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Begitu tamaknya engkau ingin dapat imarah, kekuasaan, wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat engkau akan benar-benar menyesal. Karena itu jadilah orang yang bahagia dengan kepemimpinan, bukan orang yang menyesal. Bukankah satu di antara orang-orang yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti adalah dia akan bahagia manakala dia jadi pemimpin yang adil. Tapi dia akan merugi ketika dia menjadi pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan 8 kriteria ini bisa membantu saya dan sahabat semuanya untuk menjadi sosok pemimpin yang diridhai Allah. Dan kalaupun kita diminta untuk memilih sosok pemimpin, dia tidak jauh dari kita. Dia tidak jauh dari kebiasaan kita. Kita hanya memilih sosok yang memiliki kapasitas dengan sesuatu yang telah kita nikmati. Dari iman, adab, ilmu, dan amal kita. Dan pilihan itu mudah-mudahan memperberat timbangan kebaikan kita. Mudah-mudahan mengundang jariah pahala bagi kita. Dan mudah-mudahan dia satu di antara amal unggulan kita. Karena pemimpin itu adalah pemimpin yang nanti kita pun bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal pada saat kita mencoblos, pada saat memilihnya, kita melihatnya sebagai sosok pemimpin yang memenuhi kriterianya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menjaga dan membolak-balikkan hati manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Widow Subaha atas kajian pagi ini tentang kriteria kepemimpinan. Menjadi masalah kita bersama ya, poin-poin yang tadi disampaikan ya.
dan real ya, menjadi problematika bersama, sehingga Ustadz Wido begitu antusias dan stressing ya poin-poin tertentu terkait dengan kepemimpinan itu agar tidak salah pilih ya. Saya yakin di sini yang hadir di sini adalah para pembina, pembimbing dan para ustadzah ya, ustadzat. Jadi ini bisa menjadi bahan untuk disampaikan kepada binaannya, jamaahnya gitu ya, dan mungkin tetangga dan saudara gitu ya. Jadi nanti silahkan diresum poin-poinnya dipermudah gitu untuk menjadi pelengkap dari yang selama ini disampaikan, sosialisasi. Mungkin nanti bahannya bisa dikirim Ustaz ya. Itu tadi PDF-nya begitu. Baik, kali ini tiba pada sesi tanya jawab. Semoga Bapak Ibu semua bisa apa namanya interaktif gitu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada tadi yang belum terbahas gitu, atau yang sudah terbahas tapi kemudian perlu penggalian lebih lanjut. Silahkan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, langsung aja. Tadi saya sudah menyampaikan untuk ditulis tapi belum ada yang menuliskan. Mungkin dari saya dulu ya kalian. Kita punya idealisme kepemimpinan memilih capres, cawapres dan mungkin cara caleg yang ideal gitu. Mungkin partai juga gitu ya. Cuma kita ter apa namanya terkendala atau terancam katakanlah ya oleh sistem eh, pemilihan itu sendiri, katakanlah panitianya gitu, katakanlah penyelenggaranya gitu yang melakukan yang berkolaborasi dengan salah satu pihak tertentu untuk memenangkan dengan segala cara. Itu mungkin salah satu permasalahan kita Ustaz Wido gitu. Tentang kriteria mungkin semua sepakat ya. Kemudian kita bisa menyampaikan banyak-banyaknya. Barangkali orang-orang yang berakal sehat akan sepakat dengan kriteria-kriteria tadi ya. Cuma kita dihadapi oleh katakanlah sistem ya, sistem yang seperti itu Ustaz ya. Bagaimana sikap kita Ustaz sekarang ini? Apa yang hal-hal yang terbaik apa yang bisa kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak ada yang bisa mengintimidasi kebahagiaan manusia sebagai seorang muslim selama kita ini fokus mencari ridha Allah, maka segala sesuatu akan kita lewati dengan penuh kebahagiaan. Segala ujian, rintangan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril mu'min. Karena pada akhirnya Allah akan memberikan kita kabar gembira yang besar di atas sebuah perjuangan-perjuangan, kesulitan-kesulitan, ya bahkan derai air mata yang mungkin kita akan lewati. Karena itu fokuslah mengejar ridha Allah dan fokuslah mengikuti standar-standar Allah. Jangan mengikuti standar-standar manusia, karena kita pasti menyesal. Menyesal yang bukan sebentar, tapi menyesal yang berkepanjangan. Eh, karena itu dalam konteks pemilu saja hari ini, semuanya bersifat jurdil, jujur dan adil. Luber, langsung umum, bebas rahasia. Tidak ada yang tahu siapapun apa pilihan kita. Maka dengan bebas kita bisa memilih karena tidak ada yang tahu. Ya. Dan uh, dengan platform yang sosial media luar biasa, sebarkanlah pemikiran-pemikiran bernas kita, ilmiah kita,
di publik sehingga semua masyarakat yang memegang handphone dia bisa mendapatkan satu insight, satu second opinion terhadap apa yang ada di kepala mereka saat ini. Jadi saya kira kita harus fokus dengan agenda-agenda keumatan kita, agenda-agenda kerja kita, tanpa harus terikat dengan apa namanya intimidasi, ancaman dari ekosistem yang ada, karena pada akhirnya kita telah merdeka dan jangan mau lagi dijajah dengan ikatan-ikatan sementara, ya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Di sini kita dibutuhkan ikatan hati yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul menjadi seorang yang percaya diri dalam memperjuangkan kebenaran. Kira-kira demikian. Allah taala. Jazakallah uh, uh, atas pertanyaannya, mudah-mudahan ya menjawab ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mungkin nanti kaitkan dengan pertanyaan saya juga barangkali, bahwa kita itu berhadapan dengan, katakanlah dalam sebuah syirok ya, pertarungan itu atau pertandingan itu, ada pihak yang ada yang pihak yang jujur, ada pihak yang tidak jujur ya. Ini masih berkaitan dengan tadi sebenarnya. Ada yang ahlul hak dan ahlul batil, katakanlah seperti itu. Karakter ahlul batil itu menghalalkan segala cara ya, dari mulai kecurangan, dari mulai penipuan, pemaksaan seperti tadi ya. eh, Salah satu fenomenanya yang dari dulu sampai sekarang itu adalah katakanlah sistemnya curdil tadi ya, curdil, jujur dan adil. Eh, Katakanlah curdil, tapi mereka punya cara lain gitu untuk memenangkan dengan kecurangan, dengan kekuasaan, kekuatan yang ada gitu ya, di samping mobilisasi aparat gitu ya. Kemudian juga ada money politik gitu, yang ditanyakan oleh Boros adalah money politik ini dilakukan oleh, atau serangan yang dalam bentuk serangan fajar dilakukan oleh banyak sekali caleg dari berbagai partai ya, partai-partai lain. Itu yang jelas ya, itu agak berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, bagaimana menghadapinya. Kemudian ada pendapat salah satu ustadz gitu ya, yang seolah bahwa kita sebagai yang mengusung idealisme kepemimpinan juga boleh gitu ya, membayar konstituen dengan uang gitu, maksudnya untuk apa namanya, untuk mengamankan kebenaran, katakanlah seperti itu. Tapi kita tanyakan di Dewan Syariah, pendapat itu nggak dipakai. Pendapat itu nggak ada pakai. Khawatirnya pendapat yang sudah viral ini dipakai oleh semua pihak, gitu. Bukan hanya ahlul hak saja, tapi ahlul batil juga, yang merasa hak juga itu menggunakan dalil yang membolehkan money politik untuk membeli kebenaran, katakanlah gitu. Itu satu permasalahannya. Jadi menghadapi serangan fajar berbagai pihak gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertama, kita bisa ambil dari penjelasannya Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali. Dia nanti ada dalam kitabnya Al-Imam Zakaria Al-Ansari ya. Nama kitabnya Asnal Matalib. Jadi disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya pernah mengatakan bahwa pernah menuliskan ya, harta yang diberikan untuk mendapatkan pahala, maka dia namanya sodakoh. Ya, kalau kita ngeluarin harta untuk tujuan pahala besar di akhirat, namanya sodakoh. Tapi kalau tujuannya adalah dapat hal eh, yang segera di dunia, ya, dapat imbalan dunia, dapat imbalannya juga berupa harta, itu namanya hibah bisyartis thawab, ya, hibah dengan syarat dapat hadiah. Kalau kita berikan harta agar dapat perkara yang diharamkan, ya, atau kita kasih harta supaya yang haram itu menjadi sesuatu yang
bisa diperoleh keuntungannya. Ya, ada kewajiban muayyaan sana, maka itu disebut riswah, ya. Itu riswah. Tapi kalau untuk perkara yang mubah-mubah saja, maka disebut ijarah atau ja'alah, ya. Nah, maka itu semua nanti bergantung pada tujuan-tujuannya dan hukum-hukumnya. Nah, yang pertama bahwa dalam konteks negara dia punya undang-undang dan punya hukum yang disepakati. Dan agama mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Ya, taatilah ulil amri di antara kalian. Dan ulil amri itu sudah buat undang-undang. Ya, misalkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999. Itu tentang pemilihan presiden, di mana disebutkan kalau ada politik uang itu bentuk pelanggaran kampanye, ya, maka siapapun yang nerima maupun yang memberi itu bisa terkena sanksi pidana dan seterusnya, ya kan? Nah, maka dalam hal ini eh, apa yang dilarang oleh negara dan itu masuk dalam standar agama, maka dia menjadi sesuatu yang harus ditegakkan. Ya, artinya kalau kita memberikan sesuatu kepada rakyat untuk sesuatu yang sudah dilarang oleh agama, berarti dia hukumnya haram. Maka kalau ketika dia haram, maka dia disebut riswah, ya, riswah. Nah, riswah ini orang yang mengeluarkan riswah itu biasanya karena orang itu nggak punya narasi, nggak punya ide, nggak punya gagasan. Rakyat itu cuma suruh datang, suruh joget, suruh kasih uang, kasih sembako pulang, ya, kasih kasih susu, kasih nasi, kasih beras, dia pulang. Nah, kira-kira umat Islam ini banyak yang murtad itu karena nggak kuat narasinya, ya, dikasih susu, kasih mie instan, dia keluar dari agama kita. Ya. Nah, apalagi kalau cuma disuruh memilih yang haram, dia bisa. Tapi kalau seorang mukmin melakukan itu, kira-kira apa bedanya kita dengan mereka? Karena kita telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh negara, melakukan sesuatu yang menyimpang dengan undang-undang. Kita sudah mengajarkan kepada rakyat untuk jadi politisi yang tidak taat dengan undang-undang dan malah memperbesar. Maka cirinya dia pasti nggak pernah ngomong, dia nggak pernah ketemu rakyat, dia nggak pernah dialog sama rakyat, dia mainnya di akhir gitu. Nah, saya nggak mau ketemu sama rakyat, saya nggak mau dialog sama rakyat, saya mainnya di akhir saja. Nah, fatwa main di akhir ini haram karena dia nggak punya narasi gitu. Ya, dan itu malah mengedukasi satu spirit penjajahan pemikiran pada rakyat yang akan berketerusan berikutnya dan dia menjadi satu di antara orang yang melakukan sunnah sayyi'ah. Ya, saya kira sebagai seorang politisi harus perkuat narasi, perkuat gagasan, perkuat ikatan tali kasih dengan calon-calon konstituen, bukan dengan uh, serangan akhir. Nah, karena itu hanyalah menghilangkan perbedaan yang asasi antara seorang politisi Muslim dengan politisi sekular. Ya. Saya kira demikian. Wallahu taala. Mungkin apakah pendapat MUI seperti itu juga, Ustaz? Eh, MU. pendapat MUI, saya harus merujuk pada fatwa MUI ya. Yang jelas MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang riswah, sama ya, tentang praktik suap, korupsi, hadiah. Nah, itu sudah ada fatwa daripada MUI, ya. eh, Bisa merujuk fatwa MUI itu eh, pada Munas, ya, Munas ke-6 MUI, ya, tanggal 25 hingga 29 Juli 2000, ya, yang isinya tentang apa hukum riswah, ya, eh, di masyarakat ini. Nah, itu nanti bisa dibaca fatwanya pada pada fatwa tersebut. Jadi Iya. saya bacakan sedikit tentang fatwa tersebut bahwa suap, uang pelicin, money politik dan lain sebagainya dikategorikan sebagai riswah kalau
tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang hak, ya. Eh, Kemudian juga yang berkaitan, semua lapisan masyarakat diseru untuk wajib memberantas dan tidak terlibat dalam praktek-praktek riswah, dan fatwanya berlaku sejak tahun 2000. Ya, saya kira secara umum MUI masuk pada hal yang sifatnya umum, ya. Ya, baik Ustaz. Saya kira clear ya, clear masalah perang fajar money politik itu eh, tidak boleh tidak sebaiknya tidak dilakukan. Jadi seorang calon gitu hendaknya memperkuat narasi silaturahim sapa masyarakat gitu ya dengan sebaik-baiknya dengan seluas-luasnya jangan kemudian mengandalkan money politik dengan sumber daya yang dimilikinya gitu ya. Dan meskipun ini dilakukan oleh banyak banyak pihak, banyak partai, banyak caleg yang lain, kita tidak ikut-ikutan ya. Justru kita apa namanya harus memotivasi kita untuk lebih kuat lagi perjuangannya dalam hal itu. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau nggak salah Ustaz ya, kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seorang menjadi kafir gitu ya. Jadi kefakiran itu dekat dengan kekufuran dan ini menjadi prihatinan jika ada indikasi seolah-olah sengaja masyarakat itu dimiskinkan gitu ya supaya nanti di akhir-akhir itu bisa dibeli. Kalau untuk menjadi kafir aja bisa, apalagi cuma pilihan gitu ya, untuk pindah suara gitu, cuma memilih sangat bisa. Jadi ini menjadi apa namanya perhatian kita semua bagaimana cara menghadapi yang seperti itu. Ini ada pertanyaan berikutnya itu tentang nepotisme dari tentang nepotisme. Kita tahu bahwa uh, nepotisme itu memberikan hak khusus kepada anggota keluarga gitu ya. Yang terjadi di negeri ini di antara pasangan calon ada yang cacat etika dalam hal ini gitu. Kemudian di luar itu ada para para pimpinan partai katakanlah yang kemudian seolah mempunyai kebijakan nepotisme seperti itu Ustaz, dengan menjadikan istrinya menjadi caleg, anak-anaknya menjadi caleg di berbagai wilayah. Apa itu sama atau enggak Ustaz? Eh, yang pertama bukan pada keputusannya, tapi pada proses keputusan. Dalam konteks Pancasila, sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi Pancasilanya mendukung pada musyawarah, agama ini juga mendukung dan mewajibkan bermusyawarah. Bahkan Nabi Muhammad SAW tadi sebagaimana diangkat dalam eh, eh, apa namanya tadi kan surat Ali Imran 159 itu dijelaskan bahwa bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan kita. Jadi kalau ternyata terpilihnya satu di antara anggota kita adalah berdasarkan hasil musyawarah satu sistem untuk katakan eh, tujuan-tujuan tertentu, misalkan untuk memenuhi kuota anak muda, kita perlu memberikan jalur regenerasi. Untuk memberikan kuota perempuan, dan kita perlu jalur regenerasi dan seterusnya. Dan itu difasilitasi melalui proses musyawarah, maka tanggung jawab itu ada di tangan pemegang musyawarah, bukan pada individu kita. Itulah indahnya seseorang itu hidup dalam ekosistem berjamaah. Nah, tapi kalau keputusan itu tidak dibuat dalam ekosistem berjamaah, tapi dalam ekosistem kekuasaan, di mana tidak ada musyawarah, tidak ada diskusi bahwa saya akan menetapkan ini karena saya punya hak saya, dia harus jadi. Nah, itu yang persoalan di sana. Ya, jadi persoalan itu bukan pada keputusannya, tapi pada proses pengambilan keputusan. Agama ini selalu menghukumi pada prosesnya, bukan pada hasilnya, gitu ya. Kira-kira demikian metodologi. Allah taala. Jadi insya Allah tidak sama ya, tidak sama, tidak bisa di kebiah uyah sama. Jadi boleh jadi ada yang benar juga ya, kira-kira seperti itu. Uh, uh, Apakah ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada satu komentar, bukan pertanyaan, ini baru pertanyaan.
Bila seorang Muslim mengaku tidak suka politik sebenarnya, mengaku tidak suka politik, bagaimana menanggapinya, Ustaz? Sebab sangat miris ketika kita posting di grup tentang fakta-fakta problem pemimpin, sekarang ini yang bersangkutan tidak berkenan. Jadi banyak di antara kalangan masyarakat, ya kita punya grup-grup, ada yang anti 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 apa namanya share-share tentang masalah politik ya. Seperti itu suka jangan bahas politik sini, kita bahas pertemanan, persaudaraan gitu ya. Termasuk di grup jamaah-jamaah masjid kadang-kadang seperti itu. Gimana Ustaz? Tanggapan Ustaz? Dalam marketing itu ada hard selling, ada soft selling. Kalau kita melakukan satu dakwah dengan hard selling, biasanya akan terjadi penolakan. Tapi lakukanlah soft selling. Pertemanan, kajian-kajian pertemanan itu akan membawa orang pada kesadaran. Di situ butuh seni. Dakwah itu art. Dakwah itu seni dalam mengubah sesuatu. Ya, kadang-kadang kita itu terlalu semangat menyampaikan satu bentuk pilihan, ya, sehingga orang itu membatasi yang disebut politik itu adalah partai politik. Nah, kitanya pun terlalu semangat. Kita mungkin pendukung satu partai politik, kemudian kita share apa yang menjadi keyakinan kita, orang yang tidak memilih partai kita, kemudian dia bukan menjadi bagian kita. Ya, nah itu juga akhirnya menyempitkan makna politik itu dan membuat orang juga merasa kan dia sama dengan saya. Nah, itu kesalahan juga cara kita pendekatan dalam hal ini. Tapi secara umum kita harus menyadarkan bahwa kalau memang politik itu tidak dibahas di sebuah grup, maka berarti grup itu adalah grup yang bahagia. Kenapa? Karena grup itu tidak pernah punya masalah. Nggak pernah punya masalah dengan jalan yang berlubang-lubang. Nggak pernah punya masalah dengan harga listrik yang naik. Nggak pernah punya masalah dengan sembako yang mahal. Nggak pernah punya masalah dengan harga minyak pertalite yang mau hilang. Nggak punya masalah dengan harga anak kuliah yang tinggi dan disuruh pinjol. Kan kira-kira begitu. Kalau memang itu tidak ada masalah, memang tidak penting pemikiran politik di sana. Tapi kalau mereka merasakan ada masalah, maka ketahuilah bahwa semua masalah itu adalah keputusan politik. Dan semua masalah itu akan bisa selesai dengan keputusan seorang pemimpin politik. Nah, kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah baik seperti itu kira-kira. Jadi mungkin pakai soft selling ya, pendekatan yang bertahap tidak langsung gitu ya. Dari mulai problematika yang real di sekitar kita, mungkin itu yang dibahas awalan ya. Jadi tidak tidak semerta-merta ya langsung langsung sasaran. Mungkin seperti itu ada tekniknya ya, teknik yang nyeni bagaimana berdakwah agar tidak frontal gitu kira-kira seperti itu ya. Baik, ini di bawah sudah di-share link dari Ustadz Wido tentang apa namanya 8 kriteria tadi. Silahkan di-download ya sebelum ditutup nih. Di-download sebelum ditutup apa namanya link tadi dibuka, maksudnya dibuka, di copy nanti bisa di copy paste. Baik, saya kira tidak ada lagi Ustadz dan waktunya sudah cukup. Mohon berkenan untuk menutup pertemuan kali ini dengan doa atau jika ada closing statement tafadhol Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Pada akhirnya kita harus memperbaiki diri kita masing-masing supaya kita menikmati agama ini. Kita juga harus terus bergerak di tengah masyarakat untuk membagi cara dakwah, cara berpikir umat ini. Dan sehingga kemudian umat ini mereka paham bagaimana bergerak dan bertindak dan berbuat dengan cara pandang agama sehingga dalam memilih pemimpin pun mereka sadar bahwa ini ada tanggung jawab amanah yang kalau kita tidak menggunakan ayat-ayat Allah kita bisa disebut khianah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang dicap sebagai khianah. Amin. Amal kita menuju pada pesan-pesan langit yang memang untuk kita tegakkan. Mudah-mudahan saya doakan sahabat semuanya biasa berada dalam keberkahan. Amin. Amin. Apa suara dari Ustadz Miftah ramai? Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata su' wal mafsidina wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihina ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada para pemimpin kami untuk melaksanakan perkara yang terbaik bagi diri mereka, bagi Islam, dan bagi kaum muslimin dan bangsa yang besar ini. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugas-tugas kepemimpinan sebagaimana yang pernah Engkau perintahkan. Ya Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang buruk, teman dekat yang merusak. Dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang-orang yang baik dimanapun mereka berada. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan seorang pemimpin berkuasa atas kami karena dosa-dosa kami. Orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak punya belas kasihan kepada kami, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsira Ustaz Wida Supraha atas kajiannya pada pagi hari ini. Saya sangat mencerahkan dan sangat sesuai dengan situasi dan kondisi kita semua. Semoga punya manfaat yang besar dan luas untuk kita semua dan untuk mungkin jamaah, murid, binaan, anggota dan lain sebagainya. Jazakallah sekali lagi. Barakallahu fikum kepada para hadirin yang sudah hadir menyimak pada pagi hari ini. Semoga menjadi majelis yang penuh keberkahan pada pagi hari ini, pada Jumat pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu berkah dan sahabat. Amin. Jazakallahu khair Ustaz. Ayat.